Ex-Menko Polhukam Mahfud MD curiga pada pelimpahan kasus ex-Jampitsus Febri Andriansyah dari Korps Tindak Pidana Korupsi Polri ke Kejaksaan Agung. Menurut Mahfud, mekanisme tersebut tidak dikenal dalam hukum acara pidana. Dengan dialihkannya kasus yang tersangkanya belum diperiksa oleh penyidik Polri ini, maka tersangka Febri Andriansyah bisa mengajukan pra-peradilan dan mungkin saja menang karena dia dijadikan tersangka tanpa diperiksa lebih dulu, kemudian kasusnya dialihkan ke kejaksaan, bukan dilimpahkan. Kalau dilimpahkan itu secara hukum benar, tapi harus diperiksa dulu. Yang kedua, mungkin saja Febri tidak mengajukan pra-peradilan, tetapi kejaksaan sengaja memperlambat kelanjutan penyidikan, bahkan bisa mementahkan beberapa bagiannya, sehingga masalahnya terlokalisir pada tersangka yang sudah ada tanpa boleh merambah ke yang lebih atas. Atau tanpa boleh merambah ke pelaku-pelaku lain yang mungkin juga ikut terlibat. 3, bisa saja kasus ini diambangkan untuk pada akhirnya dideponer. Kalau ini terjadi, sungguh mengerikan. Adakah kita ini akan sungguh-sungguh memberantas korupsi jika begini cara yang dilakukan? Perkembangan yang terjadi sejak Sabtu tanggal 11 Juli 2026 jam 15 WIB memang sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan dunia hukum kita. Perang proksi yang tak bisa disembunyikan ini dan yang kemudian melahirkan kompromi berupa pengalihan kelanjutan penyidikan ini bukan hanya merusak mekanisme hukum acara pidana, tetapi juga merusak sistem hukum dan cara berhukum kita dalam hidup bernegara. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyatakan pengalihan kasus ex-Jampitsus Febri Andriansyah dari Polri ke Kejaksaan Agung hanya penyerahan dan bukan pelimpahan. Namun Komisi 3 berencana meminta masukan langsung dari Mahfud MD terkait kasus Febri Andriansyah. Kami ini anggota DPR bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai untuk kesimpulan juga, Pak. Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Bareskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Kita soal melanggar nggak melanggar KUHP kita tunggu masukan ya dari teman-teman Pak Mahfud. Tapi ada sisi-sisi yang saya sampaikan tadi, ya, sisi-sisi bahwa kita menghindari gesekan antar lembaga. Ini nggak ada di KUHP, tapi ini adalah masalah real yang harus kita pecahkan saat ini. Sebelumnya, masyarakat anti korupsi atau MAKI menilai pelimpahan kasus korupsi ex-Jampitsus Febri Andriansyah dari polisi ke Kejagung melanggar aturan. Selain penyidikan belum selesai, kasus Febri juga masih dalam tahap penyidikan dan berkas perkara belum lengkap atau P21. Setelah mengundurkan diri sebagai Jampitsus, polisi langsung menetapkan Febri Andriansyah sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Polisi pun segera melimpahkan penanganan perkara ke Kejaksaan Agung. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman menilai pelimpahan perkara Febri ke Kejaksaan Agung melanggar banyak aturan. Pasalnya, pelimpahan perkara kepada Kejaksaan hanya bisa dilakukan saat penyidikan telah selesai dan berkas perkara telah lengkap atau P21. Berdasarkan Undang-Undang KPK, yang berhak melimpahkan dan mengambil alih itu hanya KPK. Kalau dari penyidik kepada kejaksaan itu hanya pelimpahan berkas perkara atau penyerahan berkas perkara untuk dinilai lengkap atau masih kurang sehingga diberi petunjuk gitu. Nah, kalau lengkap dinyatakan lengkap maka diserahkan tersangka dan barang buktinya. Dan kalau tidak lengkap dilengkapi lagi gitu di petunjuknya gitu. Nah, ini polisi belum melakukan apa-apa, baru menggeledah
belum melakukan pemeriksaan saksi, belum menggeledah yang lebih jauh lagi kalau memang ada, dan kemudian belum menghitung kerugian negara, tiba-tiba disuruh melakukan pelimpahan kepada kejaksaan. Ini betul-betul prematur, ini betul-betul dibunuh sebelum lahir bahkan gitu. Jadi ini yang menurut saya salah kaprah, melanggar KUHAP. Sementara itu, menurut Kortas Tipikor Polri, pelimpahan kasus Febri ke Kejagung dilakukan demi membangun sinergi kelembagaan antar penegak hukum. Yang pertama, kita telah sepakat dengan Kejaksaan Agung bahwa penanganan Polri, penanganan penyidikan terhadap 3 perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dalam rangka untuk sinergitas yang tadi telah disampaikan oleh PLT Jampitsus. Febri Ardiansyah ditetapkan polisi sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus sekaligus, yakni korupsi pasokan batubara PLN, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi telah menggeledah 13 lokasi, salah satunya rumah Febri di Sentul, Jawa Barat. Polisi mengamankan 476 miliar rupiah dan 74 kg batang emas. Walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini ex-Jampitsus itu belum ditahan, bahkan belum diketahui di mana rimbanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi dan TPPU hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai maksud kami yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Setelah ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, laporan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara turut disorot. Febri Adriansyah melaporkan harta kekayaannya per 31 Desember 2025 terdiri dari tanah dan bangunan merupakan aset yang terbesar. Alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, kas dan setara kas serta harta lainnya. Namun tercantum Febri tidak punya utang sehingga total harta yang dilaporkannya hanya 18,26 miliar rupiah. Dari jumlah LHKPN ini terdapat kesenjangan dengan temuan barang bukti fantastis, uang tunai dan emas batangan yang disita Kortas Tipikor Polri sejumlah 543,2 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dengan uang tunai yang disita saja jumlahnya 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan, belum termasuk emas batangan. Meski Febri menyebut barang bukti yang disita ada pemiliknya. Sementara dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung sebelum mengundurkan diri, Febri mengakui rumah di Sentul yang digeledah merupakan rumah pribadinya. Namun ternyata rumah ini tidak terdaftar dalam LHKPN. Yang kedua tentang rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal. Pada pelaporan berkala terdapat kenaikan kekayaan setelah menjabat sebagai Jampitsus dari tahun 2022 sebesar 6,3 miliar rupiah menjadi 18,26 miliar rupiah di 2023. Namun tahun 2024 dan 2025 hartanya tidak terdapat perubahan, tetap 18,26 miliar rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas Penertiban Kawasan Hutan atau PKH serahkan pilihan nama pengganti Febri Adriansyah kepada pihak Kejaksaan Agung. Setelah mundur dari jabatan Jampitsus, jabatannya sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH juga berakhir.
Dipimpin oleh Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin, sejumlah pejabat tinggi negara menghadiri rapat Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH di Kementerian Pertahanan Jakarta. Sejumlah pejabat anggota Satgas PKH, diantaranya Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Muhammad Yusuf Atek, tiba di Gedung Kemhan RI sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rapat yang berlangsung tertutup ini digelar setelah Febri Adriansyah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pada 11 Juli lalu. Febri mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH seiring dengan berakhir masa jabatannya sebagai Jampitsus. Pihak Satgas PKH memastikan dinamika hukum yang menjerat Febri Adriansyah tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas maupun pencapaian target Satgas. Organisasi, prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Nama Jampitsus Febri Adriansyah menjadi sorotan publik usai menjadi tersangka dalam penyidikan 3 perkara dugaan korupsi oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro dan Kejaksaan kompak minta hakim tolak pra-peradilan Roy Suryo soal penetapannya sebagai tersangka. iNewsroom segera kembali usai jeda. Pemirsa, Polda Metro Jaya klaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Senada dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta hakim tolak permohonan Roy Suryo. Kejari Jakarta Selatan menilai gugatan yang diajukan salah sasaran. Bahwa argumentasi turut termohon yang mencampur adukan antara ketentuan peralihan batu uji terhadap... Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan penetapan tersangka maupun penerbitan surat perintah penyidikan merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu, Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun mempertanggungjawabkan status tersangka yang dipersoalkan Roy Suryo. Kejari juga menilai penarikan institusinya sebagai termohon merupakan kekeliruan subjek hukum. Selain itu, Kejari mengungkapkan berkas perkara Roy Suryo telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026. Dengan pelimpahan itu, status hukum Roy Suryo berubah menjadi terdakwa.
Polda Metro dan Kejaksaan kompak minta hakim tolak pra-peradilan Roy Suryo soal penetapan tersangka. Dalam pokok perkara, pihak Polda Metro Jaya dan tim Kejaksaan mengatakan penetapan tersangka Roy Suryo sah dan berkekuatan hukum mengikat. Polda Metro Jaya dan Kejari Jakarta Selatan membacakan jawabannya atas permohonan pra-peradilan Roy Suryo kaitan sah tidaknya penetapan tersangka dalam kasus ijazah mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Keduanya kompak meminta hakim menolak pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo. Adapun dalam persidangan, Polda Metro Jaya selaku pihak termohon lebih dahulu membacakan jawabannya. Dalam jawaban Polda Metro tersebut, mereka meminta agar hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. 1. Menolak seluruh permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan termohon berdasarkan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor Estap S Datar 4 1899 Romawi 11 2025 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 7 November 2025 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo adalah sah menurut hukum. Tak jauh berbeda dari Polda Metro Jaya, pihak Kejari Jakarta Selatan juga meminta hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo. Petitum jawaban pihak kejaksaan, mereka memohon hakim tunggal pra-peradilan memberikan putusan dalam eksepsi serupa, menerima dan mengabulkan seluruh dalil eksepsi. Dalam pokok perkara, tim kejaksaan meminta hakim pra-peradilan menyatakan permohonan pra-peradilan pemohon gugur demi hukum, lalu menyatakan surat ketetapan penetapan tersangka tanggal 7 November 2025 adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo pastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi mengaku akan membawa seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Isak tangis warnai pemakaman korban kecelakaan maut rombongan pengantin yang tewaskan 12 orang. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Sementara itu, polisi berhasil menangkap seorang pelaku penebar teror ancaman bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tinggal tidak jauh dari sekolah. Pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan, masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak, karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulang. Pemirsa, polisi pastikan SDN Srengseng Sawah 15 aman dari teror bom. Meski sekolah telah dinyatakan aman, kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan.
Seluruh siswa Sekolah Dasar Negeri Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terpaksa dipulangkan setelah seorang guru menerima ancaman teror bom melalui pesan singkat dari orang tidak dikenal Senin pagi. Teror diterima saat seluruh siswa dan guru sedang menggelar upacara bendera di hari pertama tahun ajaran baru. Dalam pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal, peneror mengaku akan meledakkan lingkungan sekolah dan sudah menyiapkan 11 titik ledakan lain. Densus 88 Anti Teror Polri dan tim Gegana melakukan penyisiran di Sekolah Dasar Srengseng Sawah 15 Jakarta Selatan. Kepolisian memastikan SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan dalam kondisi aman setelah penyisiran selama sekitar 4 jam. Kapolsek Jagakarsa, Kompol Nurmadewi mengatakan penyisiran dilakukan bersama tim Gegana, Densus 88, BNPT, serta unit anjing pelacak. Hasilnya tidak ditemukan benda mencurigakan di area sekolah. Untuk sementara ini kita dari anak murid, kemudian juga wali murid, kita kembalikan dulu ke rumah masing-masing atau dipulangkan karena memang dari Gegana untuk bekerja, ya, untuk mencari yang apa betul atau tidak untuk teror yang diberikan. Ya, oleh karena itu dari Gegana sudah menyisir ke dalam dan memeriksa detail satu persatu karena udah beberapa jam untuk Gegana sudah memeriksa SD Negeri 15 tersebut yang diteror. Kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut karena ancaman ditujukan kepada lingkungan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Polda Metro Jaya segera memeriksa sejumlah barang bukti. Polisi juga menggandeng FBI dan kedutaan asing guna memeriksa barang bukti lainnya. Tim penyidik gabungan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti 74 kg keping emas yang disita dalam penangkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Uji forensik ini untuk memastikan keaslian serta kadar dari kepingan emas tersebut. Polda Metro Jaya juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti FBI, Kedutaan Amerika Serikat dan Singapura, serta Bank Indonesia terkait barang bukti sejumlah mata uang asing. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini guna mempercepat transparansi dan akurasi tindak lanjut perkara. Pihak kepolisian menegaskan keterlibatan ahli sangat krusial dalam menentukan nilai komoditas barang bukti tersebut secara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri mengunjungi Gedung Kejaksaan Agung RI. Pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung dilakukan secara tertutup. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyambangi Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin sore. Kedatangannya didampingi sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Mobil iring-iringan Kapolri tiba di Gedung Kejaksaan Agung sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Barat. Setibanya di lokasi, rombongan Kapolri langsung masuk ke gedung utama dan pertemuan berlangsung secara tertutup. Dan sebenarnya ini adalah bukan program baru, ini adalah program lama. Ya, kemudian dan kami juga, saya dengan Pak Kapolri, tapi teman-teman jangan berpikir kami ini rival, kami ini adalah versus, tidak. Jadi kami sejak dulu, kami sudah mengenal secara pribadi beliau, kemudian kami sama-sama, saya jadi Jaksa Agung, beliau jadi Kapolri, kemudian jangan juga berpikir, karena
ada hal-hal sesuatu kemarin, ini adalah silaturahmi yang biasa kami lakukan dan kami selalu berpikir bagaimana perbaikan ke depan lagi. Itulah yang tadi kami bicarakan. Kami mendapatkan kehormatan diterima untuk bisa bersilaturahmi dan beraudiensi terkait dengan beberapa hal yang tadi kita bicarakan untuk bagaimana ke depan antara kejaksaan dan kepolisian sebagai satu ikatan aparat penegak hukum di dalam sistem criminal justice system ini tentunya terus kita perkuat, kita perkokoh, apalagi kita juga ada UHA baru yang tentunya ini juga sama-sama kita sosialisasikan bersama dan bagaimana ke depan tentunya kemitraan yang ada, sinergitas yang ada akan terus kita perkuat dan kita tingkatkan. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 11 Juli lalu, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah tak diketahui. Namun Kapus Penkum Kejaksaan Agung memastikan Febri Adriansyah masih di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Usai rumahnya digeledah dan ditetapkan tersangka, keberadaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah pun jadi tanda tanya. Apalagi hingga kini Febri belum ditahan. Namun Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna memastikan Febri berada di Indonesia. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Febri muncul pertama kali ke publik pada Jumat 10 Juli lalu. Dengan percaya diri, Febri memastikan dirinya masih menjabat sebagai Jampitsus dan masih menangani sejumlah kasus, salah satunya makan bergizi gratis. Febri juga membantah memiliki keterkaitan bisnis dengan kafe yang digeledah polisi. Febri pun membantah uang yang berada di rumahnya disentul miliknya. Namun, sehari setelah pernyataannya, Kejagung mengumumkan Febri mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus. Di hari yang sama, polisi menetapkan Febri sebagai tersangka. Ia diduga terlibat kasus korupsi dan pencucian uang terkait batu bara PLTU, Asabri, dan Krakatau Steel. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri tak lagi muncul di publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ahli hukum pidana meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNewsroom. Dari video amatir yang viral di media sosial memperlihatkan warga mengamankan seorang wanita usia 50 tahun yang menjeburkan diri ke aliran di kali kawasan Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu malam. Wanita merupakan ibu rumah tangga tersebut diamankan setelah mencuri sejumlah tepung, minyak goreng, serta makanan kucing di salah satu minimarket dengan total harga mencapai Rp1.990.000. Dari keterangan polisi, tersangka datang ke minimarket berpura-pura menjadi pembeli lalu mengambil sejumlah barang dan menyembunyikannya ke dalam pakaian. Aksinya itu dipergoki oleh karyawan toko sehingga pelaku melarikan diri dan menceburkan diri ke kali. Diduga tersangka melakukan aksinya karena faktor ekonomi. Bersangkutan mengambil beberapa jenis barang termasuk sembako dengan kurang lebih nilai kerugian sekitar Rp1 juta. Kemudian dipergoki oleh karyawan toko yang bersangkutan sempat lari, kabur dan menceburkan diri di sungai. Kemudian akhirnya warga sekitar membantu untuk mengamankan yang bersangkutan dan pada saat itu juga Babin Kamtipmas dan Babinsa sudah merapat di lokasi sehingga yang bersangkutan dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Tanjung Priok. Kasus ini berdamai setelah pelaku dan pihak toko melakukan mediasi dengan meminta pelaku membeli barang yang telah dicuri.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Penanganannya diserahkan, inilah salah satu bentuk. Keberadaannya tak diketahui usai ditetapkan tersangka. Kejaksaan Agung pastikan ex-Jampitsus Febri Adriansyah masih di Indonesia. Polisi tangkap pelaku penebar teror ancaman bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kembali di iNewsroom, pemirsa, selain yakin ada tersangka baru, ahli hukum pidana Fikar Hajar meyakini ada aktor intelektual di balik mega korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut diyakini dari besarnya nilai barang bukti yang ditemukan. Kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah membuat publik terhenyak. Bagaimana tidak, sosok yang seharusnya memberantas korupsi justru menjadi aktor pelaku korupsi. Tidak main-main, Febri terlibat dalam 3 kasus korupsi besar yang sudah diselidiki sejak 2018. Pertanyaannya, apakah Febri berperan sebagai aktor tunggal atau ada jaringan hitam dalam lingkaran mega korupsi ini? Ahli hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyebut sangat mustahil ex-Jampitsus itu bermain kotor sendirian. Kemungkinan besar ada aktor intelektual yang bertugas mengendalikan tangan Febri. Fikar juga yakin tersangka dalam mega korupsi ini akan terus bertambah. Ia mendesak Kejagung membongkar seluruh jaringan hitam di balik kasus yang menjerat mantan Jampitsusnya. Tetapi sangat mungkin juga umpamanya ada pengendali lain. Nah, pengendali itu bisa bersifat struktural karena jabatan, bisa juga karena hubungan bisnisnya, hubungan uangnya, ya, hubungan ekonomisnya. Ya, orang ini bisa mengatur Febri dari luar, umpamanya karena kemampuan ekonominya, ya, mengendalikan Febri. Nah, jadi sangat mungkin intelektual dader itu berkembang kedua arah itu. Sementara itu, menurut Kejagung, setelah menerima penyerahan administrasi dari polisi, saat ini Kejagung masih fokus meneliti barang bukti yang diterimanya. Ya, ini kan kita dulu belum menerima sepenuhnya. Baik itu barang bukti kan sudah teliti, barang buktinya kan cukup banyak tuh. Yang jelas nanti kita harus sesuai dengan hukum acara. Apalagi kan kebetulan yang disangkakan ini kan penegak hukum, kita juga harus hati-hati. Don Rito dan ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 mega korupsi, yakni pengadaan batu bara untuk PLN, korupsi PT Asabri, dan PT Krakatau Steel. Sebelumnya, polisi sudah menggeledah 13 lokasi. Yang menggemparkan, dari rumah Febri di Sentul, Jawa Barat, polisi menemukan 74 kg emas batang dan uang tunai 476 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.